Bitafasil. Maknanya dia tahu Anda sekarang di sini berbuat apa. Bitafasil. Berbeza menurut ahli sunnah, menurut falasifah. Menurut falasifah ilmullah bil kulliyat. Bil kulliyat. Maknanya dia hanya mengetahui ada yang namanya Dr. Amron. Dulu dia di Istek, kemudian di mana, sekarang sudah diisi. Apa perbuatannya secara detail? Tak tahu. Tak tahu. Kenapa? Karena yang namanya detail itu berubah-ubah. Sekarang diisi, 3 jam lagi di rumah. Maknanya berubah. Selama berubah, maknanya sayakum fi dzatillahi taghayyurat. Karena itu ahli sunnah mengatakan tak. Kalau Allah hanya mengetahui kulliyat, maka Allah itu jahilun bit tafasil. Jahilun bit tafasil. Kalau Allah itu jahil dengan detail, maknanya Allah itu bukan alim. Bukan alim. Itu saja saya sebutkan beberapa perbedaan antara kita dan falasifah. Dan Allah Subhanahu wa taala alimun bi jami'il ma'lumat. Makna maklumat ma yumkinu an yu'lam. Ma yumkinu an yu'lam. Apa yang mungkin diketahui. Apa yang mungkin diketahui? Kullu ma yatamayyaz. Kullu ma, setiap yang boleh dibezakan, dia boleh diketahui. Mustahilat boleh dibezakan, wajibat boleh dibezakan, jaizat boleh dibezakan, maka dia boleh diketahui. Nanti bila-bila akan saya jelaskan, ada khilaf di sini menurut Imamul Haramain dengan nama Mas'alatul Istirsal. Yang di situ sebab masalah itu banyak yang mengkafirkan Imamul Haramain. Mengkafirkan Imamul Haramain. Nanti bila-bila akan saya jelaskan. Cuma saya ingin katakan di masalah ini ada khilaf sedikit saja. Bukan khilaf yang banyak. Makna maklumat di sini adalah mayumkinu an yu'lam. Apa yang mungkin diketahui. Dan yang mungkin diketahui adalah setiap sesuatu yang boleh dibezakan. Saya tulis biar tahu. Saya harap semua kata-kata saya di dalam takrif itu Anda tulis. Anda tulis karena nanti itu akan sangat berpengaruh. Karena kitab yang kita baca setelah ini itu Iqtisad fil I'tiqad, dan ada lompatan yang sangat besar dari qawaid ke Iqtisad itu sangat besar sekali. Jadi kalau Anda tak benar-benar pahami dan tulis apa yang saya katakan, ketika masuk Iqtisad akan susah. Maklumat ma yumkinu an yu'lam. Ma yatamayyaz. Ini adalah maklumat. Setiap hal yang boleh dibezakan, maka dia adalah maklumat. Maklumat. Dibezakan di mana? Dibedakan di otak. Kalau Anda boleh membezakan apa itu mustahil, dan apa itu jaiz, dan apa itu wajib, maka itu termasuk maklumat. Dan apa yang diketahui belum tentu ada di dunia ini. Anda mengetahui apa definisi sekutu Allah. Belum tentu sekutu Allah itu ada. Tapi definisi sekutu Allah ada di otak Anda selama Anda boleh membezakan beberapa benda, maka benda itu termasuk daripada maklumat. Ya jari min maklumat muhitum bima yajri min tuhumil aradin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi daripada tuhum. Tuhum itu lapisan bawah bumi, itu namanya apa? Tuhum. Daripada lapisan bawah bumi yang paling bawah ila a'las samawat, sampai langit yang paling tinggi. Wa annahu alimun la ya'zubu an ilmihi mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama. Ini hanya confirm daripada sebelumnya. Dan Allah itu alim dan tidak ada satu hal pun yang tersilap walaupun mithqala dzarrah. Sekecil apapun benda tidak ada yang tersilap daripada ilmu
Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak di bumi atau di langit. Bal ya'lamu dabiban namlati sauda. Bahkan Allah itu mengetahui dabib. Dabib ini hentakan kaki. Hentak bukan kakinya, hentakannya. Jadi ketika semut hitam itu melangkah, ada semacam benturan antara kaki dan tanah. Kita tak tahu kan, kita tidak bisa untuk mendengar itu dan tidak bisa untuk mengetahui. Maknanya Allah mengetahui hentakan satu ekor semut. Namlah ini lil wahdah, namlah satu ekor semut. As-sauda yang hitam. Ala sokhrotis somma, di dalam batu karang hitam yang halus. Fil lailatil dzulma, di malam yang gelap gulita. Maknanya ilmunya Allah itu sangat detail sekali, sangat detail sekali. Wa yudriku harakatid dzar fi jawil hawa. Adzar ini apa? Cuma bahasanya bukan itu. Dzar ini anaknya semut. Jadi semut bertelur, babynya. Itu namanya apa? Dzar. Jadi kalau ada baby semut itu terbang, Allah tahu gerakannya apa. Jadi sudah bukan semutnya lagi, lebih detail lagi apa? Babynya. Bukan semutnya apa? Babynya. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui semua rahasia kalian. Wa akhfa. Akhfa ini dia sesuatu yang lebih tersembunyi daripada rahasia kalian. Ada kan, semua orang mempunyai rahasia yang tidak diketahui kecuali dia sendiri. Lah orang tuanya tahu, wala istrinya tahu, wala anaknya tahu. Ada sesuatu yang kita rahasiakan untuk diri kita sendiri. Jangan cakap saya tak punya. Orang yang cakap tak punya dia yang paling banyak. Allah tahu semuanya. Bukan hanya itu, yang lebih tersembunyi, yang bahkan Anda sendiri pun tak tahu kalau Anda sembunyikan itu. Tapi Allah tahu. Itu namanya akhfa, ditafsirkan oleh beberapa tafsir. Akhfa ini lintasan hati. Lintasan, ada beberapa lintasan hati. Kita malu untuk kongsi. Terlintas saja. Terlintas. Kita tidak boleh untuk menolak yang terlintas. Kita tidak boleh. Karena itu yang terlintas di hati tidak haram. Yang haram kalau Anda melakukan yang terlintas di dalam hati, kalau itu buruk. Bila-bila ada orang terlintas, oh saya nak sedekah macam Imam Ali Zainal Abidin, setiap malam membagikan 1000 kurma ke rumah-rumah. Saya nak membagikan 1000 nasi lemak ke rumah-rumah. Itu apa namanya? Hawajis, akhfa. Macam terlintas saja. Ada yang terlintas. Saya nak pergi zuk saja. Terlintas. Terlintas itu tidak berdosa. Dosa atau pahala kalau Anda melakukan apa yang terlintas itu. Karena terlintas tidak bisa Anda tolak. Anda tengok apa namanya? Anda tengok Naruto, saya nak kecepun, saya nak jadi ninja. Terlintas saja, terlintas. Nak macam apa? Nanti tengok One Piece nak jadi lanun mula. Wa yattali'u ala hawajisid dhamair. Dan Allah itu tahu hawajis. Hawajis dhamair ini yang terlintas di dalam hati. Wa harakatil khawatir, gerakan-gerakan hati. Wa khafiyatus saratir, detail daripada rahasia Anda. Kadang kita ini cuma tahu kita punya rahasia, tapi detail daripada rahasia kita tak tahu. Bi ilmin qadimin azali,
dengan ilmu yang qadim. Walaupun saroil kita hadith, tapi ilmnya qadim, azali. Ini pun ada problem. Tapi bukan di sini tempatnya untuk menjelaskan bagaimana problem ini terjadi. Lam yazal mausufan bihi fi azalil azal, dan Allah walaupun belum ada saroir yang ada pada manusia, Allah tetap mempunyai sifat ilm. La bi ilmin mutajaddidin hasil fi dzatihi bil hululi wal intiqal. Pengetahuan Allah itu bukan dengan tajaddud. Karena itu ta'alluqnya ilm itu tanjiziyun qadim. Semua ilm itu apa? Tanjiziyun qadim. Maknanya mundul azal Allah sudah mengetahui segala hal yang akan terjadi dan sedang terjadi. Mundul azal Allah sudah tahu. Dan Allah tahu zatnya, Allah tahu sifatnya, apapun Allah tahu. Bukan, ada beberapa firqah yang meyakini Allah itu tidak tahu kecuali setelah terjadi. Setelah terjadi Allah baru tahu. Itu menandakan Allah itu jahil. Allah itu jahil. Dan ta'alluqnya ilm tanjizi. Tidak ada ta'alluqnya ilm ini soluhi. Karena ma soluhali an ya'lam fahuwa ghairu alimin bil fi'il. Orang yang boleh tahu, maknanya sekarang dia tidak tahu. Saya boleh tahu tentang cara membuat handphone. Kalau saya belajar, saya boleh tahu. Tapi sekarang saya tidak tahu. Tapi kalau saya belajar, saya boleh tahu. Ilmunya Allah tak macam itu. Maknanya Allah itu mengetahui mundul azal apa yang sedang terjadi. Dan bukan mutajaddidin hasilin fidatihi bil hululi wal intiqal. Ilmu itu bukan tiba-tiba tidak ada kemudian ada halla fidatillah atau intakal min ghairi dzatillah ila dzatillah. Tak ada. Allah alimun bi ilmin azaliyin qadimin mundul azal. Al-iradah, sila. Al-iradah wa annahu ta'ala muridun lil kainati mudabbirun lil hadithati fala yajri fil mulki wal malakut qalilun aw kathir saghirun aw kabir khairun aw syarr naf'un aw dar imanun aw kufr irfanun aw nuk fawzun aw khusran ziyadatun aw nuqsan ta'atun aw isyan. Yakfi. Al-iradah al-iradah sifatun azaliyatun yata'atta biha taksis tiba lima yajuzu alaihi ala wifqil kalim. Iradah ini sudah saya katakan. Iradah ini aslun azimun ala madhabi ahli sunnah. Ala madhabi ahli sunnah. Kenapa? Ahli sunnah. Apa itu iradah? Iradah itu adalah sifatun. Dia sifat. Maknanya dia itu qaimatun fi dzatillah. Bas la akthar wala aqall. Dan sifat ini azaliyah. Maknanya mundul azal. Dengan sifat ini yata'atta biha takhsisu kulli mungkin. Dengan adanya iradah ini, maka Allah bisa, ini hanya majazan ya. Ini hanya majazan saya katakan. Takhsisu kulli mungkinin, maknanya fungsi daripada iradah ini untuk mengkhususkan mungkin itu dengan apa yang diperbolehkan untuk mungkin tersebut. Tengok ya. Manusia itu adalah mungkin. Manusia adalah mungkin. Manusia mungkin.
Kemudian, bentuk manusia yang seperti ini, itu semua adalah mungkin. Boleh jadi, manusia itu mempunyai bentuk tidak seperti ini. Tapi, Sof tengok. Tempat, bentuk, waktu, semuanya itu adalah mungkinan. Boleh jadi yang namanya Hilmi itu mempunyai 5 tangan, 10 tangan. Jarinya bukan 10, jarinya 20. Boleh saja 21 boleh. Tapi dari semua possibility itu Allah memilih berapa? 10. Maknanya ada semacam taksis. Daripada semua possibility yang ada, Allah menginginkan. Allah menginginkan adanya satu bentuk. Wadah ya? Jangan manusia, yang lebih mudah bumi, al-ard. Al-ard ini boleh mempunyai banyak bentuk, segitiga, persegi 4. Apa? Flat. Macam ini. Macam-macam bentuk bumi itu boleh macam-macam. Dari semua possibility ini, Allah memilih ini. Allah memilih ini. Kenapa? Kenapa dari puluhan possibility Allah memilih ini? Itulah tugas iradah. Itulah tugas iradah. Ada beberapa firqah, di antaranya Mu'tazilah, mempunyai problem di dalam iradah. Maknanya Allah tidak memilih bentuk ini kecuali ada sholah wal aslah. Maknanya memang bulat itu adalah bentuk yang paling sempurna, bukan karena Allah menginginkan, memang Allah terpaksa untuk memilih bulat. Kalau Allah tidak memilih bulat, nanti dikira Allah itu pelit. Allah itu apa? Pelit. Kedekut. Allah itu kedekut. Kenapa wong Anda boleh memberi yang oke, kenapa Anda pilih beri yang tak oke? Ada semacam kedekut di dalam Allah. Katanya Mu'tazilah. Karena itu kan ada semacam, apa kalau saya bilang ya, free will itu tak sempurna. Di dalam Mu'tazilah itu apa? Tak sempurna. Apalagi di dalam falasifah lebih tak sempurna lagi. Minimum Mu'tazilah itu Allah mempunyai pilihan. Allah mempunyai pilihan. Nak menciptakan alam semesta atau tak menciptakan. Tapi kalau menciptakan, Anda kena sholah wal aslah. Anda kena sholah wal aslah. Tapi Anda mempunyai pilihan untuk tak sholah dan tapi Anda mempunyai pilihan untuk tidak menciptakan. Tapi ketika Anda menciptakan, wahai Allah, Anda kena sholah wal aslah. Falasifah tak. Falasifah Allah tidak mempunyai pilihan lain kecuali menciptakan. Kenapa? Karena ketika ini Allah, ini alam, sekarang kita mengetahui alam itu ada, Allah itu ada. Apa yang menyebabkan alam itu ada? Dan kita mengetahui alam ini hadis. Alam ini apa? Hadis. Dan Allah adalah zat qadim. Ghairu ini qadim. Ini qadim. Kalau memang ada iradah, Allah itu murid, ini murad, ini iradah. Ini antum ahli sunnah mengatakan Allah itu qadim, iradah juga qadimah. Tapi kenapa murad ini hadis?
Pelik kan? Kenapa murad ini hadis, sedangkan Allah itu qadim? Bagaimana ada semacam ketidakcocokan, tak sesuai. Sedangkan iradah la tataghayyar, Allah la tataghayyar. Tapi kenapa alam? Kenapa impact daripada ada mutaghayyur? Kenapa? Macam mana Ustaz Naim? Nah, jadi falasifah pula Anda. Kenapa impact daripada apa? Daripada ada mutaghayyur ini, taghayyur. Coba tengok. Katanya falasifah, fa in qila al muridu kana mawjudan wal iradah mawjudatun wa nisbatuha ilal murad mawjudah. Al murid mawjudah wal iradah mawjudah wa nisbatuha ilal murad, nisbatul iradah ilal murad mawjudah. Walam yatajaddad, muridnya lam yatajaddad, walam tatajaddad iradah, wala tajaddu dalil iradah nisbatun lam takun. Fakaifa tajaddud, fakaifa tajaddadal murad. Tidak mungkin, Suf, tengok ya. Bukankah ketika zaman qadim Allah ada, iradah ada, tapi kenapa murad tak ada? Bukankah Anda mengatakan ketika ada murid harus ada murad? Kalau ada iradah dan ada Allah, tidak ada murad. Maknanya, katanya ahli sunnah, setiap iradah labudda antakuna mawjudah itu salah. Mundul kidam Suf, al iradah mawjudah, wadat mawjudah. Tapi kenapa murad tak ada? Macam mana Ustaz Naim? Nak jawab apa? Kenapa murad ini tak ada? Murad ini adalah alam. Bukankah mundul qadim? Ada Allah, iradah ada, tapi murad tak ada. Kemudian bim salabim ada. Why seperti itu? Tak ada macam itu, tak ada. Ahli sunnah ketika mentafsirkan macam ini, so, kita percaya ada ini, percaya ada iradah, percaya murad itu hadithah. Bagaimana itu? Wal kaifu majhul. So, wal kaifu majhul. Dibilang jawabannya apa? Jawab Imam Ghazali. Anda mengatakan ini qadim, ini hadis. Hadis ini tak mungkin darurah am nadhari. Anda kena dalil. Minimal saya tidak paham talazum fil butlam. Anda kena dalil. Kenapa? Karena falasifah itu mempunyai sebuah kaidah yang namanya tasanuh. Apa? Tasanuh. Makna tasanuh ini impact-nya qadim kena qadim. Impact-nya simpel kena simpel. Mereka tidak bisa untuk paham bagaimana impact daripada qadim hadis. Kita ahli sunnah bisa. Kita ahli sunnah bisa. Cuma bagaimana? Wallahi hada wal kaifu majhul. Karena memang kita punya ilmu tidak bisa untuk masuk ke dalam. Banyak sekali iskalat di dalam iradah ini, yakni iskal azimah jiddan. Dan tidak bisa kita pahami free will yang benar-benar di dalam iradah kecuali ala madhabi ahli sunnah wal jamaah. Hatta di dalam af'al apa namanya? Hatta di dalam af'alul khalaq. Nanti bila bukan di sini akan saya jelaskan, yakni kalam mudhab, yakni perkataan yang sangat penting. Saya jelaskan di dalam Tahdhib Syarah Sanusiah, nanti Anda boleh tengok, mungkin mulai esok akan diupload. Tahdhib Syarah Sanusiah, saya jelaskan bagaimana iradah ini tidak mempunyai impact di dalam jabr, tidak mempunyai impact dalam jabr. Ini adalah khulasah tahafutil falasifah,
yang ditulis oleh Syekh Said Foda, tapi masih belum diterbitkan lagi. Fala yajri wa annahu ta'ala muridun lil kainati mudabbirun lil haditsat, dan Allah Subhanahu wa taala muridun. Apa murid? Tadi belum saya jelaskan bahwasanya iradah ini adalah sifat azaliyah. Dengan sifat itu Allah bisa mengkhususkan setiap mungkin dengan sebagian yang diperbolehkan. So, contohnya bumi. Bumi itu boleh segitiga dan bulat dan persegi 4. Sebagian ya ima persegi 4 ya ima. Tidak boleh bumi itu bulat dan persegi 4. Tak boleh. Dan tidak boleh semuanya. Harus biba'at, bukan dengan semua. Harus yang diperbolehkan hanya sebagian. Hilmi lahir tahun 88, ya sudah. Tidak boleh lahir tahun 88, 89, tidak boleh seperti itu. Hanya sebagian sahaja. Dan kudrat iradatullah tidak bisa li jami'il, apa namanya, li jami'i ma yajuzu, li jami'i ma yajuz. Karena kalau ya ta'alaq bi jami'i ma yajuz, wa ma yajuzu la nihayata lahu, la nihayata lahu. Kalau sampai semua ya ta'alaq, akan ada ma la nihayata lahu minal mungkinat. Wa annahu ala wifqil ilm, dan harus iradah ini ala wifqil ilm. Maknanya Anda tidak akan menginginkan kecuali apa yang Anda tahu. 4 sifat ini, iradah, kudrah, ilm, dan haya, adalah sifatun mutarattibat. Sifatun mutarattibat. Anda tidak akan mampu kecuali Anda menginginkan, dan Anda tidak akan menginginkan kecuali Anda tahu. Dan 3 sifat ini tidak akan mungkin ada di zat yang mayit. Di zat yang mayit. Maknanya 4 sifat ini adalah sifatun mutarattibat. Sifatun mutarattibat. Hanya dengan tengok alam saja 4 sifat ini boleh Anda pahami. Wa annahu ta'ala muridun lil kainat mudabbirun lil hadisat, dan Allah Subhanahu wa taala itu muridun lil kainat, menginginkan segala sesuatu yang ada. Maknanya tidak mungkin sesuatu itu ada kecuali Allah menginginkannya. Mudabbirun lil haditsat, dan Allah Subhanahu wa taala itu mengatur segala hal yang baru. Mengatur ini tamamut tadbir. Syekh Said mengatakan tamamut tadbir ini punca daripada tadbir segala hawadits adalah dengan penciptaan arsy. Dengan penciptaan arsy, yang mana Arsyur Rahman, fungsi daripada Arsyur Rahman adalah mengatur segala sesuatu yang hawadits. Fala yajri fil mulki wal malakut qalilun aw katsirun, shaghirun aw kabirun, khairun aw syarrun. Maka tidak terjadi di dalam langit dan bumi, al-mulki wal malakut, mulki ini yang ada di alam ini, malakut yang ada di alam malaikat, sedikit atau banyak, besar atau kecil, baik ataupun buruk. Ada beberapa firqah Islamiyah yang mengatakan bahwasanya sesuatu yang buruk itu dari makhluk, yaitu setan. Ada seperti itu. Baik daripada Allah, buruk daripada setan. Ahli sunnah mengatakan, nah, realitinya di dunia ini lebih banyak baiknya atau buruknya? Lebih banyak buruk. Mana siapa yang lebih kuat? Allah apa setan? Setan. Kalau setan lebih kuat, kenapa kita sembah Allah? So, saya tak tahu, Dr. Amrul mungkin kena konfirmasi lagi dengan saya. Sekarang ini tolak ukur baik dan buruk ini apa? Apa baik dan buruk? Kenapa sesuatu ini dibilang baik? Kenapa sesuatu dibilang buruk? Tak tahu di filsafat ada kata kita. Ada, mereka panggil problem of evil ataupun teodisi, masalah dengan keburukan. Ujian mereka, kalau ada banyak keburukan di dunia ini, di dunia sekarang, apa? Di mana Allah? Betul.
teodisi, dia panggil teodisi ataupun problem of evil. Problem. Ini dalam bahasa. Karena yang namanya buruk itu relatif. Musibah buruk, saya beritahu ya. Accident. Buruk apa baik? Bagi siapa? Bagi yang terkena accident. Bagi kedai kereta itu baik. Kalau mereka kalau kena semua kereta accident. Kereta ya apa? Kedai yang membenarkan apa? Kereta. Kematian buruk apa tak? Relatif. Kematian bagi yang mati, bukan yang mati, bagi keluarga yang mati buruk. Bagi Badrul, mana Badrul? Jual batu nisan Badrul. Baik. Semakin banyak yang mati semakin baik. Karena batu nisannya akan laku. Bagi cacing, baik. Makanannya dia banyak. Kalau di Indonesia itu sering cakap, ini kejap lagi dimakan cacing nih orang. Kejap lagi apa? Mati. Sudah bau tanah. Maknanya apa? Kejap lagi mati. Kayak itu baik dan buruk itu hanya relatif. Hakikatnya, wallahu a'lam, baik dan buruk itu terpulang kepada Allah. Ketika Allah cakap ini buruk, maka dia buruk. Dan ini juga hujah bagi etis ya, golongan etis mengatakan kalau Allah itu baik, kenapa banyak keburukan di dunia? Dibincang. Betul. Kalau Anda paham keburukan itu relatif, banyak dan sedikit itu pun juga relatif. Banyak keburukan menurut Anda. Banyak keburukan menurut Anda. Saya pun boleh buktikan keburukan yang Anda kira buruk itu hanya buruk menurut Anda. Bagi orang lain mungkin itu kebaikan. Dan ramai ahli falsafah barat menjadi etis selepas perang dunia pertama dan kedua. Ajib. Kerana mereka mengatakan kalau Allah itu baik, kenapa ramai yang mati dalam perang dunia pertama dan kedua? Syahid. Mereka tak faham bahwasanya qaddara arzaqahum wa ajal. Kita diberitahu bahwa oleh Imam Ghazali bahwasanya hal-hal semacam ini kena kita kena tawakal saja. Khairun au syarrun, naf'un au durun, kebaikan ataupun kecelakaan, imanun au kufrun. Ada yang mengatakan bahwasanya kufur itu bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada, semuanya dari Allah. Terus kenapa? Ini khilaf daripada antara ahli sunnah, antara Asy'ariyah dan Maturidiyah tentang apa namanya? Iman dan kufur. Antara Maturidiyah dan Asy'ariyah. Bahwasanya kufur itu dengan masyiah siapa? Mu'tazilah pun punya problem di sini. Oke, kufur itu dengan masyiah Allah. Kenapa Allah mengazab? Kenapa Allah mengazab? Kalau memang semua itu masyiah Allah dan kita tidak mempunyai peran dalam situ, kenapa mengazab? Karena itu Asy'ariyah mempunyai teori namanya kasab. Anda boleh tengok, saya punya video tentang masalah kasab. Saya kira itu diantara yang paling penting sekali agar kita ini tahu bagaimana Asy'ari ini mempunyai teori di dalam kasab. Yang mana kasab itu diantara sesuatu yang saya kira kalau tak Asy'ari tak boleh paham pasal ini, karena sangat detail sekali masalatul kasab. Durrun au imanun, kufrun au irfanun. So, orang tasawuf tak cakap ma'rifah tapi cakap apa? Irfan. Bahasanya lebih dauki, lebih apa? Lebih dauki. Irfan dan ma'rifah sama. Maknanya iman itu ma'rifah. Cuma cakapnya apa? Irfan. Tak tahu. Banyak yang cakap falsafah ini ahlul irfan. Bunyi Parsi sikit. Apa? Irfan bunyi Parsi sikit.
Parsi, Uni Iran. punya Iran. Uni Iran. Au nukrun au fauzun, nukr au fauz au khusran au ziyadah au nuksan ta'atun au isyan illa bi qada'ihi wa qadarih. Sudah saya katakan pertemuan yang lalu, qada itu adalah apa? Qada itu ta'alluqul iradah wal ilm at-tanjizi. Dan qadar adalah ta'alluqul qudrah at-tanjizi. Wa hikmatihi wa masyiatihi. Hati-hati, hikmah ini menurut ahli sunnah roji'un ilal fi'il. Roji'un ilal fi'il. Menurut Maturidiyah, hikmah itu adalah sifatun qaimatun bidatillah. Allah mempunyai sifat hikmah. Yang mana dengan adanya hikmah itu Allah mengetahui sesuatu dengan hikmah ini sesuatu yang saya kira mirip-mirip dengan sholah wal aslah menurut Mu'tazilah. Tapi menurut Asy'ariyah, hikmah ini dia bukan sifat tapi fi'il. Makna hikmah alimun bi awaqibil umur. Alimun bi awaqibil umur. Ketika Allah menciptakan, Allah mengerti apa impact daripada menciptakan. Hikmah menurut Maturidiyah sifat yang mana dengan sifat itu Allah boleh menginginkan dan menciptakan sesuatu yang benar. Karena itu menurut Maturidiyah tidak bisa Allah itu mengampuni kekufuran, karena itu bukan hikmah. Karena itu bukan hikmah. Itu adalah salah satu khilaf antara Asy'ari dan Maturidi. Jawab. Ini kitab-kitab yang sangat elok sekali. Apa namanya? Kamal Bahasa ini. Dibilang ja'lu syai' fi mawdi'il la'iq al-munasib. Itu adalah hikmah. Menciptakan sifat yang mana dengan sifat itu Allah menciptakan sesuatu yang pantas. Menciptakan sesuatu yang selayaknya. Itu namanya hikmah. Apakah layak bagi orang kafir masuk surga? Tak pantas. Tapi kalau Allah menginginkan, Allah tidak bisa menginginkan yang tidak layak. Karena al-iradah itu yata'allaq bima ta'allaqa bihil ilm wal hikmah. Macam mana? Jadi tidak bisa Allah memasukkan kafir ke surga bukan karena Allah tidak mampu, tapi karena la yata'allaq. Berbeza, so. La yata'allaq itu bukan tidak mampu. Itu menurut Maturidiyah. Karena itu menurut Maturidiyah orang kafir tak boleh masuk surga. Orang kafir tak boleh diampuni. Menurut Asy'ariyah, Pak, semua itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab ini orientalis Habib menuduh Asy'ariyah ini Tuhannya seperti gambler, seperti orang berjudi. Kenapa macam itu? Dia capricious, dia tidak boleh dipastikan apa yang Tuhannya akan buat. Mereka tidak, maknanya Asy'ariyah ini tidak boleh pastikan apa yang Tuhannya akan buat. Seperti kita berjudi. Capricious, maknanya Tuhan Asy'ariyah ini tidak menentu. So, kalau tengok tanpa adanya nususus syariah itu benar. Tapi karena Allah sudah mengatakan yang beramal akan saya masukkan surga, yang berbuat maksiat akan saya masukkan neraka.
Di sini kita boleh memastikan. Di sini kita boleh memastikan. Kalau kita pastikan Allah berbuat, iradah itu hilang. Oh, Allah kena berbuat macam ini. Kalau benar-benar kita pastikan, Anda nak buat apa dengan iradah ini? Anda nak buat apa? Maknanya iradah ini bukan mutlak. Ada sikit yang Allah inginkan tapi tidak tercapai. Menurut ahli sunnah, orang kafir tidak bisa masuk surga bukan karena Allah tak mampu memasukkan kafir ke surga, tapi Allah sudah mengatakan kafir tidak akan masuk surga dan Allah tidak berbohong. Allah tidak berbohong. Itu saja. Bukan karena Allah tidak mampu, tapi Allah tidak berbohong. Tapi kalau tidak ada nusus itu, Allah boleh memasukkan. Kalau ada orang sholat, semuanya Allah tidak mengatakan apa-apa. Orang sholat boleh Allah masukkan neraka. Orang minum arak boleh Allah masukkan surga. Tapi karena Allah sudah cakap, bukan tak mampu, tapi la yata'allaq. Bezakan, wallahu a'lam. Wa masyiatihi, masyiah dan iradah sama. Imam Ghazali nak cakap dengan kita, masyiatihi, iradatihi sama. Karena Wahabi mengatakan ini dua hal yang berbeza. Iradah dan masyiah ini dua hal yang berbeza. Fama sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala yakhruju an masyiatihi laftatu nadirin wala faltatu khatirin. Bal huwa mubtiul mu'id, dan tidak ada yang keluar daripada iradah Allah itu sikit pun. Dibilang laftatu nadir. Laftah ini sekilas pandang. Apa cakapnya Melayu? Jadi saya macam ini, itu semua dengan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala faltatu khatirin. Faltatu khatirin ini keinginan hati sikit saja. Semua itu dengan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwal mubdi' wal mu'id, dan Allah lah, bahkan Allah lah yang mubdi', ay khaliq minal adam walladhi yu'idu ba'dal qiyamah. Suf al-fa'alu lima yurid. Dan Allah itu melakukan apa yang Allah inginkan. Di sini kita boleh mengatakan bahwasanya fi'il itu harus basicnya iradah. Ada semacam hubungan yang sangat kuat antara iradah dan fi'il. Karena itu yang diperbuat oleh Allah hanya yang Allah inginkan saja. Karena itu boleh jadi kita mengatakan sifatul fi'il. Apa sifatul fi'il? Indah ahli sunnah, makna sifatul fi'il, maknanya fi'il itu masdarnya sifatun qa'imatun fi dzatillah. Maknanya fi'il itu seperti menciptakan, basicnya adalah qudrah. Yang mana qudrah itu adalah sifatun qa'imah. Berbeza dengan Wahabi. Wahabi itu mengatakan sifatul fi'il karena af'alullah qa'imatun fi dzatihi. So, ahli sunnah karena af'alullah shadiratun min sifatid. Wahabi mengatakan al-khalaq itu sifatun fi'il li'annahu shadirun min iradah wa nafsuhu wa nafsul khalaq hadza qa'imatun fi dzatillah. Bezakan ya, makna sifatul fi'il indah ahli sunnah dan sifatul fi'il indah Wahabi. La radda li amrih wala mu'aqqiba li qada'i, dan tidak ada yang menolak perintah Allah dan mu'aqqib. Mu'aqqib ini apa ya? Komplain dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala mahraba li abdin an maksiyatihi illa bi taufiqihi wa rahmatih. Dan tidak ada tempat lari daripada maksiat Allah kecuali ketika Allah memberi taufik. Taufik itu adalah khalqu qudrati ta'ahil abad. Itu namanya apa? Taufik. Allah menciptakan kemampuan untuk taat kepada hambanya. Wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Maknanya ketika kita itu
kita itu boleh untuk lari daripada maksiat Allah kalau Allah menciptakan rahmatnya kepada kita. Karena itu kan sering kan kita mengetahui bahwasanya kita itu masuk surga karena rahmat Allah. Maknanya kita pun tidak akan bisa untuk lari daripada maksiat kecuali Allah memberi kita rahmat. Wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bimasyiatihi wa iradatihi. Dan tidak akan ada kekuatan untuk taat kecuali dengan keinginan Allah. Tengok. Menunjukkan bahwasanya kita ini masuk surga karena rahmatnya Allah. Kita boleh keluar daripada maksiat karena rahmat Allah. Dan kita boleh berbuat taat karena rahmatnya Allah. Falau ijtama'al insu wal jinnu wal malaikatu wasyayatinu ala an yuharriku fil alami dzarratan aw yuskinuha duna iradatihi wa masyiatihi la ajazu an dzalik. Manusia, malaikat, setan berkongsi semua untuk menggerakkan benda yang paling kecil atau mendiamkan benda yang paling kecil. Kalau Allah tak akan boleh. Tak akan boleh. Itulah makna qahhar wal jabbar. Wa anna iradatahu qa'imatun fi dzatihi qa'imatun bi dzatihi fi jumlati sifatihi. Dan iradahnya Allah sifatun qa'imatun bi dzatihi. Ini berbeza dengan Syiah. Syiah itu mengatakan bahwasanya iradah Allah itu makna iradah adalah adamul ikrah. Adamul ikrah. Maknanya ketika terjadi sebuah hal Allah suka. Itu saja. Bukan sifatun qa'imah. Itu kan Syiah punya problem di dalam iradah. Mu'tazilah punya problem di dalam iradah. Karena itu kan Mu'tazilah cakap sholah wal aslah. Falasifah punya problem. Mereka cakap tabi'ah atau illah wal ma'lum. Karena itu iradah ini adalah aslun min usuli ahli sunnah. Wa anna iradatahu qa'imatun bidzatihi fi jumlati sifatihi. Lam yazal kadzalika mausufan biha muridan fi azalihi liwujudil asya' fi awqatiha. Tengok. Dan Allah dari zaman azal sudah menginginkan, sudah mempunyai sifat iradah. Dengan sifat iradah itu Allah menginginkan terjadinya segala sesuatu di waktunya masing-masing. Dari zaman azal Allah menginginkan Hilmi lahir pada tahun 90 berapa? Hah? 92? Allah Pak sudah tua juga Anda ini. 92 berarti berapa tahun? 92. 82 apa 92? 90. Oh masih muda lagi, saya kan 82. Saya tua lagi, Mas. 92. Munggul azal, Sof. Ini pun ahli sunnah apa namanya falasifah tak boleh apa namanya tak boleh terima pasal itu. Macam mana? Karena falasifah mempunyai asal bahwasanya waktu itu ada, tidak ada makna. Kata-kata bila Allah menciptakan alam semesta tak ada makna. Kenapa? Karena waktu ada bersamaan dengan adanya alam semesta. Tidak ada makna bila menciptakan alam semesta. Berbeza dengan falasifah. Falasifah meyakini ada yang namanya waktun, zaman, maujud, mumtadun, ilamala nihayah. Ilamala nihayah. Kemudian Allah menciptakan alam semesta ini fil waktul ladzi aradahu. Wahada alladzi radda alaihi Imam Ghazali di dalam tahafut bahwasanya dengan Allah menciptakan alam semesta fi waqtin muayyan la budda an yakuna fihi iradah. Kalau ada iradah, mabda'ul illah itu batal. Liwujudil asya' fi awqatiha allati qaddaraha fawujidat fi awqatiha kama aradahu fi azalihi min ghairi taqaddumin wala ta'akhurin bal waqa'at ala wifqi ilmihi wa iradatihi. Maknanya
Apa yang Allah inginkan terjadi, maka akan terjadi tanpa ada takodum wa ta'akhur. Maknanya Allah menginginkan Hilmi tahun 92, akan ada tahun 92. Tidak boleh maju menjadi tahun 91 atau mundur ke tahun 93. Tak boleh. Yang Allah inginkan akan terjadi pada waktunya. Min ghairi taqaddumin wala ta'akhurin bal waqa'at ala wifqi ilmihi wa iradatihi. Yang terjadi akan terjadi terpulang kepada ilmunya Allah dan iradah Allah. Segala yang terjadi akan terpulang ke tiga hal: qudrah, iradah, dan ilm. Min ghairi tabaddulin wala taghayyurin, tanpa ada pergantian di dalam iradah Allah. Paham ya? Ketika Hilmi lahir tahun 92, yang mana Allah sudah menginginkan lahirnya Hilmi mundul azal. Apakah ketika Hilmi lahir terjadi taghayyur? Yang taghayyur Hilminya, bukan iradahnya. Bagaimana itu? Wal kaifu majhul. Wal kaifu majhul. Ini adalah ilaqah, bahwasanya Hilmi lahir tahun 92 tanpa ada pergantian di dalam zatnya Allah dan iradahnya Allah. Bas la aktar wala aqal. Bagaimana seperti itu? Wal kaifu majhul. Berbeza dengan falasifah. Tidak mungkin kalau ada sesuatu yang hawadits, maka akan ada taghayyur di dalam zat dan iradah. Min ghairi tabaddulin wala taghayyurin dabbaral umura la bitartibi afkar. Allah itu mengatur segala sesuatu tanpa berpikir. Allah alima wa arada wa tahadil muskilah. Bagaimana apa ketika Allah menciptakan Hilmi tahun 92? Ada pikiran, betul sel ciptakan 95 saja. Kenapa? Better macam itu karena akan ada hal-hal tak ada yang better untuk Allah. Tak ada yang better untuk Allah. Semua yang Allah ciptakan karena Allah menginginkannya. Dan karena Allah menginginkannya, tanpa ada fikir kita berpikir. Allah tak ya berpikir. Karena berpikir itu tartibu maklumat. Allah tak ya itu. Karena Allah sudah mengetahui mundul azal. Allah sudah mengetahui semua hal mundul azal. La bitartibi afkarin wala tarabbusi zamanin. Allah ketika menciptakan takyah untuk berpikir. Waktu kita kalau nak masuk kampus, kita pikir dulu UIA atau KSIS atau UM atau mana tak. Allah takyah macam itu. Kenapa? Karena Allah sudah mengetahui mundul azal. Selama Allah mengetahui mundul azal dan takyah berpikir, la yushghiluhu sya'nun an sya'nin. Allah tidak busy. Kita kalau, ada. Kenapa Anda tak balas WhatsApp saya? Saya busy. Macam mana busy? Saya ada hal yang lebih penting. Maknanya membalas WhatsApp itu tersibukkan dengan perkara yang lain. Itu tak terjadi pada Allah. Allah tidak bisa disibukkan dengan hal yang lain, tak ada. Kenapa? Karena Allah mengetahui itu la bitarabusi zamanin wala tartibi afkar bal alimahu daf'atan wahidah bal alima jami'al mumkinat daf'atan wahidah wa arada ba'dahu wala tarabbusi zamanin falidzalika lam yashghulhu sya'nun an sya'nin. Karena kenapa? Orang yang busy itu karena dia tidak bisa mengerjakan kecuali satu hal. Kenapa tak datang ini? Allah, saya busy. Kenapa tak datang isi? Saya busy, saya tak boleh. Apakah ketika Allah mengatur dunia ini boleh busy? Kenapa Anda tak mengatur aras? Saya busy, saya tak boleh macam itu. Kenapa? Karena Allah itu ketika mengetahui la bitartibi afkarin,
wala tarabbusi zamanin. Selama seperti itu la yashghuluhu sya'nun an sya'nin. Inilah yang namanya iradah. Pukul berapa? 5 menit. 5 menit. Ya. Oke, kita selesaikan as-sama' wal basar. Saya rencana hari ini nak baca kalam. Kalam pun tak selesai. As-sama' wal basar seperti yang saya katakan pada pertemuan yang lalu. Sifat ini berbeza dengan sifat-sifat yang lain. Kenapa? Karena sama wal basar itu dalilnya nakli. Dalilnya apa? Sifat-sifat yang lain dalilnya akli. Sama basar kalam dalilnya nakli. Imam Ghazali mengatakan dalilnya akli, akan tapi dalilnya dhaif. Dalilnya dhaif. Bal muhaqqiqin ahli sunnah mengatakan 3 sifat ini dalilnya semuanya nakli. Dan sudah saya katakan, Imam Asy'ari mengatakan bahwasanya as-sama' wal basar itu kembali kepada ilm. Dan Syekh Said mempunyai risalah Irja usama' wal basar ilal ilm. Makna Allah itu basirun ay alimun bil mubsarat. Karena kalau kita mengatakan bahwasanya as-sama' wal basar itu sifatu maknan, akan ada problem yang sangat besar. Problem yang sangat sifatun zaidah. Wa huwa mu'tamadul asy'ariyah. As-sama' wal basar ini sifatani zaidatan alal ilm. Tapi ahadu qaulail asy'ari as-sama' wal basar raji'ani ilal ilm. Kembali kepada ilmu. Wa hadzal ladzi mala ilaihi Syekh Said Foda. Bahwasanya as-sama' wal basar itu raji'ani ilal ilm. Wa annahu ta'ala sami'un basirun. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Maha melihat. Yasma'u wa yara la ya'zubu an sam'ihi masmu wa in khafiya. Dan apa yang boleh didengar jami'ul mawjudat. Allah boleh mendengar segala sesuatu yang ada, dan Allah boleh melihat segala sesuatu yang ada. Selama dia itu ada, maka tidak ada satu hal pun yang tidak boleh dilihat dan tidak boleh didengar. Dan yang menjadikan sama wal basar itu sifatani zaidatain kasratul adillah, kasratul nusus. Pasti sami'un basirun, sami'un basirun, sami'un basirun. Dari situ Asy'ari mengatakan, Asy'ariyah mengatakan bahwasanya tidak mungkin Allah terlampau banyak mengatakan sami'un basirun, kecuali itu adalah sifatu makna. Wa in khafiya wala yaghibu an ru'yatihi mar'iyun wa in taqwa. Dan tidak ada satu hal pun yang tidak bisa dilihat oleh Allah selama dia boleh dilihat walaupun itu kecil saja. Wala yahjubu sam'uhu bu'dun, yang mana pendengaran Allah itu tak macam pendengarannya makhluk. Kita boleh mendengar dari jarak tertentu. Terlampau jauh kita tak boleh dengar, terlampau dekat pun kita tak boleh dengar. Allah tak macam itu. Apapun boleh Allah dengar. Selama itu boleh didengar, maka Allah boleh dengar. Dan Allah boleh melihat tanpa ada cahaya, tanpa ada, berbeza dengan kita. Kita boleh melihat karena ada cahaya. Dan Allah melihat tanpa ada hadakoh ini, bola mata. Maknanya Allah melihat itu tanpa adanya alat. Kenapa? Karena melihat dan mendengar adalah sifat. Berbeza dengan kita. Ada bezakan ya antara penglihatan dan mata. Penglihatan itu sifat, mata itu alat. Kadang orang punya mata tapi tak boleh melihat. Karena itu kalau ada orang menghilangkan penglihatan tapi tidak menghancurkan mata, di Islam diberi di Islam disuruh membayar 100 ekor unta. Karena penglihatannya hilang walaupun matanya masih ada. Kita tidak bisa melihat tanpa adanya mata. Maknanya penglihatan kita memerlukan alat. Allah tak macam itu. Ajfan ini. Apa ini namanya? Kelopak mata. Yasma'u min ghairi asmikhah. Ini asmikhah ini. Apa ini namanya? Lubang telinga. Lubang telinga ini kalau ditutup, kita tak boleh dengar. Bezakan pendengaran dengan telinga. Min ghairi asmikhatin wa adhan. Nih, telinga. Asmikhah ini lubangnya,
Adzan ini telinganya, udhun. Kama ya'lamu bi ghairi qalbin, dan Allah itu mengetahui tanpa hati. Macam mana hati? Iya, hati itu yang mengetahui. Hati itu yang mengetahui. Kenapa macam itu? Karena Allah sudah berfirman, lahum qulubun la yaqiluna apa? La yaqilu la yafqahuna, apa ayatnya? Biha. Maknanya tempat untuk mengetahui itu bukan otak tapi hati. Berbeda dengan Hanafiyah. Hanafiyah itu otak. Karena itu kalau orang berpikir, yang penting bukan otaknya tapi yang penting bukan hatinya tapi otaknya kan. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya asluha fil qalb walahu nurun ila dima, karena Anda tidak mungkin berpikir kecuali Anda menginginkan untuk berpikir. Karena itu asalnya berpikir dari hati. Setelah hati menginginkan baru otak berpikir. Karena itu kan Imam Ghazali mengatakan kama ya'lamu bi ghairi qalbin wa yabtishu bi ghairi jarihah. Allah kalau ingin mengadab tanpa jarihah. Apa jarihah? Anggota tubuh. Cukup dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhluqu bi ghairi alatin, dan Allah itu menciptakan tanpa ada alat. Tanpa ada alat. Bagaimana? Allah pun jadi semua. Alatnya apa? Tak ada. Sebagian orang mengatakan ya alatnya itu ya kalimat kun itu. Jadi ketika Allah ingin menciptakan, Allah cakap kun, baru terjadi. Wahabiyah tak macam itu. Kalau Allah ingin menciptakan, Allah ingin menciptakan sesuatu, Allah menciptakan dulu kudrah hadisah di dalam zatnya Allah. Setelah itu kudrah hadisah ini baru boleh impact sesuatu yang baru. Karena memang Wahabiyah itu tidak percaya adanya khalqu la min syai' itu tak ada. Harus ada sesuatu, dari sesuatu itu Allah menciptakan alam semesta atau menciptakan sesuatu yang baru. Kalau Allah ingin menciptakan sesuatu, Allah menciptakan qudratun haditsatun qaimatun fi dzatihi, dan qudrah haditsah itu terjadilah sesuatu. Wa yakhluqu bi ghairi alah idla tushbihu sifatuhu sifatil khalq kama la tushbihu dawatul kama la tushbihu dzatuhu dawatal khalq. Karena sifat-sifatnya Allah tidak seperti sifatnya makhluk, dan zatnya Allah tak seperti zatnya makhluk. Kita kalau ingin berbuat sesuatu kita perlu alat. Allah tak perlu alat. Dengan ini selesailah sudah sifatul ma'ani. Pertemuan yang akan datang kita akan usahakan selesaikan al-kalam wal af'al. Ada yang nak tanya? Saya hari ini tak selesaikan kalam. Salah tertibul afkar. Oke. Apakah Mu'tazilah mengatakan tertib? Tak ada. Karena binaan alal aslah, fi'il aslah. Tak. Tidak ada tartibul afkar indah Mu'tazilah. Maknanya Mu'tazilah ya'lamul aslah. Apa Allah ya'lamul aslah mundul azal. Allah ya'lamul aslah mundul azal. Mundul azal. Allah ya'lamul aslah wa ghairul aslah mundul azal. Tapi ketika Allah menciptakan, Allah pernah ciptakan aslah. Muqabil aslah diketahui oleh manusia. Diketahui oleh Allah juga. Allah mengetahui. Yang kita tengok tidak aslah, itu menurut kita, bukan menurut Allah. Bukan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk Maturidi ya hikmah tu. Oke. Jadi dia ada tambahan pada sifat 20 tu. Saya katakan jumlahnya itu khilaf. Jumlahnya apa? Khilaf. Jadi Maturidi mengambil pendapat hikmah itu salah satu sifat Allah. Betul. Ya. Kemudian apakah adakah dia bersandarkan benda itu kepada nafi itu aku ya? Allah hikmah itu. Kalau aklinya sudah banyak, buah apa namanya, ada yang hafal Al-Quran di sini. Hakim, wallahu apa?
Innallaha hakimun. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan tentang hakim, hikmah. Tinggal kita mentafsirkan apa itu hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah wad'ul asya' fi maudi'il munasib. Dan Maturidiyah mengatakan itu adalah sifat. Itu adalah sifat. Yang mana dengan adanya hikmah, so ini masalah hikmah ini mempunyai, saya kira wallahu a'lam, mempunyai kesan yang sangat besar di dalam khilaf. Ada mungkin 8 atau 7 khilaf antara Asy'ari dan Maturidi. Basicnya hikmah itu apa? Menurut Maturidi, hikmah itu adalah sifat. Hikmah itu adalah apa? Sifat. Menurut Asy'ari, hikmah ini fi'il. Hikmah ini apa? Fi'il. Dia bukan sifat. Sof tengok. Fal Imamul Maturidi atlaqal qaula bi anna Allah Ta'ala mausufun bil hikmah. Mausufun bil hikmah. Wa annal hikmata wasfun an dzatillah. Wa annal hikmah wasfun ala dzatillah. Wa huwa imma an yakuna raji'an ilal ilm bil af'alil mutqanah aw yakuna raji'an ila sifatit takwin al qadimah allati yuthbituhal Maturidi. Allati yuthbituhal Maturidi. Ahli sunnah Asy'ariyah dan Maturidiyah sepakat bahwasanya anallaha hakimun. Cuma berbeza tafsir apa itu hikmah. Dengan adanya hikmah itu, Maturidi mempunyai hal-hal yang Asy'ariyah tak punya. Di antaranya tidak boleh mengampuni apa? Orang-orang kafir. Di antaranya wajib beriman walaupun tidak ada Rasul. Kalau Rasul tidak datang, Anda tetap pernah beriman. Karena adanya hikmah itu. Adanya hikmah itu. Wallahu a'lam. Tanya lagi? Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Semoga kelas ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan taufik dan hidayahnya untuk terus konsisten di dalam kelas-kelas ini dan diberikan kepahaman yang lebih di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah wa ala hadihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala mana wa aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini